Shalom anak-anak, how are you all? Good morning. Oke, jumpa lagi dengan Mr. Agung. Kali ini kita akan lanjut materi baru tematik 4B subtema 3 untuk PPKN. Oke, nah sekarang Mr. kasih video untuk subtema 3 ini. Nah, jam berikutnya nanti kita akan review tematik 4B, subtema 1, 2, dan 3. Lalu minggu depan kita akan UH ya. Jadi tematik 4B ini kita tentang hak dan kewajiban. Masih ingat? Nanti kita review ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu untuk subtema 3. Oke. Sudah siap? Siapkan bukunya. Kita mulai, oke. Kita buka halaman 98. Oke. Sudah? Yuk, kita lihat halaman 98, pelajaran 3. Oke. Ayo membaca. Oke, sekarang Mister bacakan teksnya, kalian perhatikan semua ya. Oke. Ayo membaca. Energi alternatif memiliki banyak keunggulan dibandingkan sumber energi dari bahan bakar minyak. Salah satu keunggulannya adalah garis bawahi tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Oke, garis bawahi. Energi alternatif salah satu keunggulannya adalah tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Sudah, garis bawahi. Bisa lanjut lagi ya. Akan tetapi, saat ini penggunaan energi alternatif belum bisa menggantikan penggunaan energi bahan bakar minyak. Oleh karena itu, bersikap hemat dalam pemakaian bahan bakar minyak masih terus digalakan. Digalakan itu artinya diberitahukan berulang-ulang, itu namanya digalakan. Bacalah cerita berikut mengenai hemat energi. Yuk kita baca. Hemat energi setiap hari. Bel di sekolah sudah berbunyi. Itu tandanya waktu belajar di sekolah telah usai. Udin, Edo, dan Putu segera keluar kelas menuju tempat parkir sepeda. Mereka bertiga memang sudah terbiasa berangkat dan pulang sekolah menggunakan sepeda. Kebetulan jarak antar rumah mereka dengan sekolah cukup dekat ya, karena sekolahnya dekat ya, naik sepeda. Kita lihat gambar 3.15, menggunakan sepeda dapat menghemat pemakaian bahan bakar minyak. Lanjut lagi. Di sekolah, mereka telah diajarkan oleh guru pentingnya hemat energi. Garis bawahi, pentingnya hemat energi. Lanjut. Dalam kehidupan, salah satu cara yang bisa mereka lakukan adalah berangkat ke sekolah dan pulang dari sekolah dengan bersepeda. Nah, ini karena jaraknya dekat ya, mereka bisa menggunakan sepeda. Lanjut, menggunakan sepeda dapat menghemat pemakaian bahan bakar. Nah, garis bawahi. Menggunakan sepeda dapat menghemat pemakaian bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak itu seperti bensin. Nah, itu bahan bakar minyak. Oke, sudah garis bawahi. Menggunakan sepeda dapat menghemat pemakaian bahan bakar minyak. Selain itu, menggunakan sepeda juga dapat mengurangi pencemaran udara. Garis bawahi. Juga dapat mengurangi pencemaran udara. Jadi bersepeda itu efeknya ada dua. Pertama, menghemat pemakaian bahan bakar minyak. Kedua, juga dapat mengurangi pencemaran udara. Jadi tidak ada asap polusi ya. Sudah, kita lanjutkan.
Guru sering berpesan untuk selalu berhemat energi dalam kegiatan sehari-hari, karena hemat energi dapat menjaga ketersediaan energi untuk masa depan. Garis bawahi, karena hemat energi dapat menjaga ketersediaan energi untuk masa depan. Nah, itu garis bawahi. Karena hemat energi dapat menjaga ketersediaan energi untuk masa depan. Oke, Mister lanjut lagi. Oleh karena itu, Udin, Putu, dan Edo ingin menerapkan sikap hemat energi dalam kegiatan sehari-hari. Tak lama sampai juga Udin di rumah. Udin masuk rumah sambil mengucapkan salam. Udin heran tidak ada yang menjawab salamnya. Lampu teras dan lampu ruang tamu tampak masih menyala. Sama ketika Udin berangkat ke sekolah tadi pagi, Udin segera mematikan lampu teras dan lampu ruang tamu. Pada siang hari, seharusnya lampu teras dan ruang tamu tidak dinyalakan agar lebih hemat. Nah, kebiasaannya Udin tuh kalau siang hari lampunya dimatikan. Oke, lanjut lagi. Di ruang keluarga, televisi juga menyala, tetapi tidak ada orang yang menontonnya. Udin heran. Tidak biasanya seperti ini. Ibu biasa menasihati Udin untuk mematikan televisi jika sudah tidak ditonton. Nah, jadi kebiasaan Udin tuh lampu teras depan kalau siang sudah dimatikan. Terus kalau tidak menonton TV, TV-nya dimatikan biar hemat listrik. Oke, Udin pun buru-buru mematikan televisi. Kemudian, Udin pergi ke arah kamar untuk meletakkan tas dan berganti baju. Tiba-tiba terdengar suara ibu memasuki rumah. Udin pun menghampiri ibu. Udin bertanya pada ibu, dari mana serta kenapa televisi dan lampu belum dimatikan? Ibu menjelaskan pada Udin. Ibu buru-buru pergi ke rumah tetangga karena mendengar teriakan minta tolong. Ibu pun kaget dan langsung berlari. Ibu tidak sempat mematikan televisi dan lampu. Ternyata nenek tetangga jatuh terpeleset. Ibu mengantar nenek itu ke puskesmas dan menemaninya hingga datang anggota keluarga lainnya. Setelah mendengar penjelasan ibu, Udin jadi paham. Selama ini ibu selalu menasihati Udin agar hemat energi. Mematikan televisi jika tidak ditonton, mematikan lampu teras ketika hari sudah siang, dan tidak menggunakan kendaraan bermotor jika berpergian jarak dekat. Kata ibu, kita berhak menggunakan listrik dan energi lainnya. Garis bawahi. Kita berhak apa? Menggunakan listrik dan energi lainnya. Sudah digaris bawahi? Kita berhak menggunakan listrik dan energi lainnya. Lanjut. Tetapi kita juga wajib menggunakannya dengan bijak. Salah satunya dengan berhemat. Garis bawahi. Kita juga wajib menggunakannya dengan bijak. Salah satunya dengan berhemat. Jadi hak kita adalah menggunakan listrik dan energi lainnya. Kewajiban kita adalah berhemat. Oke. Nah, sekarang kita sama-sama mengerjakan ayo jawab. Oke. Nah, ini bisa ditulis di buku PS kalau tidak muat. Ayo kita lihat nomor 1. Jawabnya pertanyaan berikut sesuai teks di atas. Nah, tadi kita sudah baca dan kita sudah tandai ya, garisin yang penting-penting. Sekarang kita lanjut. Nah, jawab. 1. Mengapa kita harus berhemat energi? Nah, coba dilihat di bacaan teks yang kita sudah baca tadi. Apa? Kenapa kita harus berhemat energi? Coba dilihat di paragrafnya tadi. Sudah ditandain belum? Di paragraf ke 3. Nah, kenapa kita harus berhemat energi? Apa? Untuk menjaga
ketersediaan energi untuk masa depan. Jadi kalau kita menghemat sekarang, kelangsungan kita akan tetap punya energi. Kalau kita boros-boros, nanti ada waktunya itu akan cepat habis. Nah, makanya kita harus menghemat. Jadi nomor satu apa? Menjaga ketersediaan energi untuk masa depan. Jadi kalau kalian nih sekarang masih sekolah, wah, pakai aja listrik, nyalain semuanya, bahan bakar minyak nggak usah irit-irit, listrik, air semua borosin. Nanti begitu kalian dewasa, kok nggak ada listrik lagi, air susah. Nah, seperti itu. Jadi pertama, untuk menjaga ketersediaan energi di masa depan. Nomor 2, apa saja sikap Udin yang menunjukkan hemat energi? Nah, tadi ibunya Udin mengajarkan apa saja tadi? Ibu selalu menasihati Udin agar apa? Nah, apa saja contohnya? Ya, lihat di paragraf yang tadi sudah kita baca. Pertama apa? Mematikan televisi bila tidak ditonton. Itu satu. Yang kedua apa? Ya, mematikan lampu bila siang hari. Nah, karena kan ada lampu dari ada cahaya dari matahari ya. Itu nomor 2. Nah, nomor 3 nih pertanyaannya. Baru saja Mister jawab. Mengapa lampu teras harus dimatikan setelah hari siang? Nah, tadi jawabannya apa? Agar hemat listrik. Ya, betul. Karena kan kalau siang ada matahari, jadi terang semuanya. Jadi kenapa dimatikan? Karena agar hemat listrik. Karena meskipun tidak pakai lampu kan sudah terang ya. Itu nomor 3. 4. Apa kelebihan naik sepeda dibandingkan naik kendaraan bermotor? Nah, sekarang coba jawab sendiri. Tadi kita sudah baca tuh. Si Udin, Edo, dan Putu. Nah, mereka kan naik sepeda. Apa kelebihannya? Coba tadi dilihat dulu. Ayo, sekarang coba jawab. Bisa? Ya. Oke, sekarang coba dilihat dulu jawabannya apa ya, nomor 4. Oke. Ayo. Nah, coba jawab sendiri ya. Juga nomor 5. Apa hak dan kewajiban kita terhadap energi? Nah, coba dijawab sendiri. Tadi sudah ada jawabannya di bacaan kita tadi. Nah, ini yang kita pelajari tentang hak dan kewajiban untuk energi listrik ya. Oke. Nah, coba selesain dulu. Ayo jawabnya. Sudah? Oke, nomor 4. Mister bantu. Tadi apa? Menggunakan sepeda untuk menghemat. Nah, paragraf yang ketiga, pemakaian bahan bakar minyak. Selain itu, menggunakan sepeda juga dapat mengurangi pencemaran udara karena kan tidak memakai mesin, tidak ada asapnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi di halaman 111. Oke. Kita buka di halaman 111. Oke. Nah, tadi sudah selesai PS yang tadi. Oke. Kita baca lanjut. Ayo membaca. Bacalah bacaan berikut dengan saksama. Saksama itu fokus ya. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan.
Yang tadi belum selesai ya, Mister ketinggalan. Oke, kita balik dulu ke halaman 100, ke halaman 100. Iya, Mister ketinggalan ya. Maaf ya. Nah, tadi kita sudah mengerjakan PS tentang energi listrik. Nah, coba kita baca, kita lanjut halaman 100. Nah, ayo belajar. Di sini kita lihat ada hak dan kewajiban anak-anak. Kita Mister baca ya. Kamu telah mempelajari tentang hak dan kewajiban pada subtema-subtema sebelumnya. Salah satunya adalah melaksanakan kewajiban menghemat energi. Jika kamu telah mendapatkan hak memperoleh energi. Nah, contohnya untuk listrik ya kan bisa cas handphone. Nah, itu hak. Berikut ini akan diuraikan hak dan kewajiban kamu sebagai anak di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Nah, kita lihat apa saja ya. Pertama, hak dan kewajiban di rumah. Hak anak di rumah. Jadi, Mister ingetin lagi. Hak itu yang kita dapatkan ya. Nah, dan kewajiban itu yang harus kita lakukan. Nah, kita baca. Hak anak di rumah. Hak mendapatkan kasih sayang. Hak mendapatkan perlindungan. Hak untuk bermain. Hak mendapatkan kesehatan. Hak mendapatkan pendidikan. Nah, mendapatkan kasih sayang ya. Di mama buatin makanan, mama kasih selimut. Nah, hak juga hak mendapatkan perlindungan. Nah, kalau kalian merasa wah ada yang jahil nih, kalian bisa datang sama orang dewasa ya, atau orang tua. Nah, kalian bisa dilindungi. Lanjut lagi, hak untuk bermain, nah mendapatkan kesehatan dan juga pendidikan. Nah, contohnya sekarang kita walaupun belajar online ya, menggunakan video atau jarak jauh, tetapi kita mau sama-sama belajar mendapatkan ilmunya ya. Oke, itu apa? Hak yang harus kita dapatkan. Nah, sekarang kita lanjut kewajiban anak di rumah. Nah, ini yang harus dikerjakan kalau tadi yang kita dapatkan. Satu, kewajiban belajar. Nah, meskipun kita belajar dari rumah, kita tetap belajar supaya kita juga mendapat pengetahuan. Nah, itu nanti akan berguna buat kita sendiri. Lanjut, kewajiban menghormati dan mematuhi nasihat orang tua. Nah, kita harus mentaati dan menghormati orang tua ya. Nah, bahkan firman Tuhan sudah pernah dihafal ya kalau nggak salah ya. Hormat dan taat sama orang tua. Nah, apalagi Tuhan juga sudah ajarkan. Kewajiban membantu orang tua. Nah, kan di rumah juga sudah belajar kecakapan karakter ya. Nah, itu biar terus masa di rumah ini kan waktunya banyak. Jadi nggak sekali-sekali aja. Nah, itu hak dan kewajiban anak di rumah. Nah, itu untuk di rumah ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi di sebelahnya halaman 101 itu di sekolah. Oke, nah sekarang kita baca hak kembali lagi. Hak itu yang kita dapatkan, kewajiban yang kita lakukan. Nah, hak kalian di sekolah apa? Satu, hak mendapatkan pendidikan. Nah, seperti yang kita belajar sekarang, mendapatkan kasih sayang. Nah, jadi di sekolah juga sama guru-gurunya diperhatikan. Hak mendapatkan perlindungan. Nah, seperti tadi. Jadi kalau ada yang kasar atau tidak baik, nah itu bisa dilaporkan sama gurunya ya. Miss atau Mister, kok kenapa gitu. Nah, itu disampaikan ke guru kelasnya ya. Oke, itu apa tadi? Hak yang harus kita dapatkan, yang kalian dapatkan. Nah, sekarang yang harus kalian lakukan nih, kewajiban anak di sekolah kita baca. Kewajiban mematuhi peraturan sekolah. Nah, ini kita wajib. Kewajiban menghormati dan mematuhi nasihat guru. Nah, ini juga kalau diperingati, dikasih nasihat dengan guru, harus didengarkan. Kewajiban menjaga kebersihan sekolah. Nah, biasanya kalau sudah minum jajan, biasanya bungkusnya dibuang sembarangan. Nah, itu jangan. Kalau sekolahnya kotor kan yang merasakan kita semua. Nah, tadi juga mematuhi peraturan.
Kadang-kadang kan kalau di lorong kelas yang di lantai 2 tidak boleh bermain bola kan di lorong, karena temboknya bisa rusak. Nah, itu juga harus diperhatikan karena kan kita sekolah kita juga. Nah, yang kedua tadi hak dan kewajiban anak di sekolah, betul. Oke, sekarang kita lanjut. Hak dan kewajiban anak di masyarakat. Nah, di masyarakat itu di luar rumah dan sekolah. Jadi, tempat kita bermain, bertemu dengan orang lain itu di masyarakat. Nah, kita baca. Haknya itu hak untuk bersosialisasi. Bersosialisasi itu maksudnya bertemu dengan teman baru, bermain di luar, itu namanya bersosialisasi. Hak untuk mengembangkan hobi atau kegemaran. Nah, contohnya misalnya kalian ada yang suka les musik, misalnya olahraga, renang atau apapun itu. Nah, itu hak. Jadi kalian boleh mendapatkannya. Nah, kewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku di masyarakat. Misalnya, tidak boleh menyeberang jalan sembarangan, tidak boleh mencoret-coret fasilitas umum. Nah, itu peraturan yang ada di masyarakat ya. Kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini juga sama. Kalau tadi di sekolah, di lingkungan juga. Kalau misalnya lagi pulang sekolah jajan es gitu, lalu sebungkus plastiknya dibuang sembarangan. Nah, itu juga tidak boleh ya. Nah, ini kita belajar hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah dan di masyarakat. Nah, baru sekarang kita lanjut lagi ke halaman 111. Oke. Ya. Ayo membaca. Nah, kembali ke yang tadi. Mister bacakan teksnya. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Oke, nah mungkin nanti ada pelajaran IPA-nya juga ya. Lingkungan hidup adalah kesatuan antara semua benda mati dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Manusia mengelola lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, garis bawahi. Manusia mengelola lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Sudah, garis bawahi. Manusia mengelola lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Lanjut, nah garis bawahi juga pengelolaan yang tidak ramah lingkungan akan mengancam kelestarian lingkungan sehingga berdampak buruk bagi kelangsungan kehidupan. Garis bawahi, pengelolaan yang tidak ramah lingkungan akan mengancam kelestarian lingkungan sehingga berdampak buruk bagi kelangsungan kehidupan. Tidak ramah lingkungan itu maksudnya seperti tadi, kalau kita buang sampah sembarangan, kan sampahnya akan menumpuk. Nah, kalau hujan datang, salurannya kan jadi mampet. Nah, airnya kan jadi banjir kemana-mana. Nah, itu namanya tidak ramah lingkungan. Oke, Mister lanjut. Manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Oke, kewajiban harus dilaksanakan agar kelestarian lingkungan dapat terjaga. Nah, oke, jadi kewajibannya harus dilakukan. Beberapa kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan antara lain sebagai berikut. Nah, garis bawahin. Ini kewajiban terhadap lingkungan. Ditandain ya. 1. Membersihkan lingkungan dari sampah. Nah, itu boleh digarisin yang paling atas saja. Dikasih tanda, ini kewajiban terhadap lingkungan. 1. Membersihkan lingkungan dari sampah. 2. Melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Nah, itu kenapa? Supaya kalau ada hutan, jadi akar-akar dari hutan itu, dari pohon itu menyerap air. Jadi menahan air supaya tidak mengalir semua, tetapi tersimpan di penyimpanan air di dalam tanah. Makanya kalau tidak ada hutan dan hujannya deras di daerah pegunungan, nah biasanya itu karena airnya banyak, tanahnya itu akan ikut, dan itulah yang disebut longsor. Jadi
tanah yang bercampur air, semuanya akan menjadi lumpur yang mengalir. Nah, itu disebut longsor. Jadi 2, menekan reboisasi atau penanaman hutan kembali. 3, menggunakan energi alternatif untuk mengurangi pencemaran. Nah, energi alternatif itu bisa mengurangi pencemaran. Mister, energi alternatif seperti apa? Nah, mungkin nanti kalian akan belajar di pelajaran IPA ya. Jadi selain yang utama, misalnya seperti tadi, kalau kita naik kendaraan biasanya dengan menggunakan bahan bakar minyak. Nah, sekarang kan sudah ada teknologi-teknologi yang menggunakan energi alternatif, contohnya energi matahari yang mengubah menjadi listrik. Jadi mobil, kendaraan bermotor sekarang tidak menggunakan bahan bakar minyak, bensin, tapi dengan listrik. Nah, itu disebut energi alternatif. Kenapa? Karena itu bisa mengurangi pencemaran ya. Kita lanjut halaman berikutnya, halaman 112. Memakai kendaraan yang ramah lingkungan sehingga dapat mengurangi pencemaran udara. Contoh kendaraan ramah lingkungan adalah mobil listrik dan mobil tenaga surya. Nah, yang tadi Mister bilang tadi. Sehingga mengurangi pencemaran udara ya. 5. Membuat rumah atau bangunan yang ramah lingkungan. Bangunan itu menggunakan banyak kaca sehingga sinar matahari dapat bermanfaat bagi penerangan ketika siang hari sehingga dapat menghemat pemakaian listrik. Nah, jadi seperti itu. Membuat rumah atau bangunan yang ramah lingkungan. 6. Memperindah lingkungan dengan cara menanam tanaman. Tanaman dapat menghasilkan oksigen sehingga udara menjadi segar. Nah, jadi di rumah juga kita suka menanam tanaman pohon jadi rindang dan hijau sehingga itu menghasilkan oksigen dan udara di rumah kita menjadi segar. Nah, itu semua tadi adalah kewajiban. Kita lanjutkan, setelah semua kewajiban kita terhadap lingkungan dipenuhi, kita dapat memperoleh hak kita dari lingkungan. Hak kita terhadap lingkungan antara lain sebagai berikut. Nah, kalau tadi kewajiban yang harus dilakukan, sekarang hak, yaitu yang kita dapatkan. Antara lain 1, menikmati lingkungan segar. Nah, kalau kita sudah menjaga kebersihan, kita pasti menikmati lingkungan segar. 1. 2. Memperoleh air sehat dan bersih. Nah, itu nomor 2, garis bawahin. Kan enak. 3. Menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Nah, itu hak kita semua. Garis bawahi. 4. Memperoleh lahan untuk tempat mendirikan berbagai prasarana. Oke, jadi untuk buat rumah, untuk bikin taman, tempat bermain. 5. Bebas dari pencemaran lingkungan sehingga terhindar dari berbagai penyakit. Nah, kalau udaranya sehat, lingkungannya bersih, kan kita enak semua untuk bermain juga. Oke, nah sekarang ini PS. Kalau tadi Mister bantu, sekarang coba dikerjakan sendiri ya. Nah, untuk PS yang ini nanti dikumpulkan. 1. Apa saja hak kita terhadap lingkungan? Nah, tadi sudah kita bahas yang mana yang hak. Nah, ini tidak usah ditulis semua, tulis saja 2 ya. Apa saja hak kita terhadap lingkungan, Mister tulis saja 2 ya. 2. Apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, ini juga sama. Tadi kan banyak, Mister minta 2 saja kewajiban kita terhadap lingkungan. Mengapa energi alternatif baik bagi lingkungan? Nah, tadi kita sudah baca kenapa? Karena, nah jawab. 4. Apakah mobil tenaga listrik ramah lingkungan? Ramah lingkungan enggak? Nah, jelaskan alasanmu. Nah, biasanya nih kalau lihat suka ketinggalan jawabnya. Misalnya pertanyaannya ramah lingkungan atau tidak. Nah, tapi diminta ada tambahannya belakang. Nah, ini banyak yang suka lupa. Jelaskan alasanmu. Oh, kenapa ramah? Kenapa enggak ramah? Nah, jelaskan ya, itu jangan ketinggalan. Nomor 5, mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan? Nah, tadi sudah kita baca ya. Nah, apa ya? Kenapa kita harus melaksanakan kewajiban? Nah, tadi sudah kita garis bawahi.
Nah, sekarang untuk yang ini coba dikerjakan sendiri. Nah, ini PS-nya. Oke. PR-nya kerjakan evaluasi 3 ya. Nah, dengan ini kan kita subtema 3-nya sudah selesai. Jadi hari Rabu ya. Hari Rabu kita akan review, kita akan bahas lagi dari subtema 1, 2, dan 3, lalu Mister kasih kisi-kisi. Dan minggu depan kita UH tematik 4B ya. Subtema 1, 2, dan 3 tentang hak dan kewajiban. Ada energi listrik, ada air, ada kertas juga ya kemarin. Nah, yang evaluasi 3 seperti biasa coba kirim lewat Classroom. Jadi Mister semuanya jadi satu. Nah, itu Mister koreksi. Nanti langsung sudah selesai Mister kasih nilai dan kirim balik ya. Oke. Sampai di sini kelas PPKN subtema 3 tematik 4B. Oke, selamat mengerjakan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, God bless you all.